Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penilai UPIN PPG dalam jabatan batch 3. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor induk siswa 062 408 25815. Saya mengajar di MTS Al-Ahsan, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 MTS Al-Ahsan dengan materi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada pagi hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Al-Fatihah. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya mau ngecek apakah masih ingat dengan materi yang kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat untuk seluruh alam. Nabi Muhammad Alam. rahmat bagi seluruh Alam. Apa saja yang dibahas pada bab itu? Sejarah. Sejarah? Sejarah apa? Kondisi masyarakat Nabi dan dakwah Gimana? Saya satu-satu. Nisbah apa nis? dakwahnya di Mekah. Dakwahnya di Mekah. Terus alif apa lif? Kondisi Mekah sebelum Islam. Kondisi Mekah sebelum ada agama Agama Islam. Islam. Terus apa Bel? Peradaban bangsa Arab. Peradaban bangsa Arab. Kondisi Mekah sebelum Islam gimana? Sebelum datangnya Islam, kondisi Arab atau kondisi Mekah gimana? Jahiliyah. Disebut dengan zaman jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Kebodohan. Kebodohan. Terus contoh yang menunjukkan kalau bangsa Arab waktu itu adalah jahiliyah adalah apa? Contoh perbuatannya? Punya anak perempuan dikubur. Menyembah anak perempuan dikubur. Menyembah Terus berhala. menyembah Allah. Oh iya, ini belum saya absen ya. Bentar, saya absen dulu. Ahmad Zaki
tujuan dari pembelajaran pada materi ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ketiga, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkan dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Nah, itu tadi tujuan dari pembelajaran materi bab ini. Nah, setelah ini coba kita amati dulu. Nah, coba itu gambar apa? Diamati dulu. Kira-kira yang terlintas di pikiran kalian ketika sudah melihat gambar ini adalah apa? Nah, diamati dulu. Kira-kira itu apa? Sudah? Nah, coba kira-kira itu gambar tentang apa? Dakwah. Siapa yang dakwah di situ? Siapa yang dakwah di situ? Selain dakwah itu ada gambar apa itu? Ka'bah. Ka'bah letaknya di mana? Di kota Mekah. Kalau digabungkan dari beberapa gambar di situ ada orang lagi berdakwah. Terus ada gambar Mekah. Terus siapa yang berdakwah di Mekah? Siapa yang berdakwah di Mekah? Nabi Muhammad. Nah, berarti kita sekarang akan mempelajari tentang bab dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, kita simak. Nah, itu gambar apa? Dakwah. Ini? Dakwah juga. Itu ada tulisan Muhammad. Nah, itu Nabi Muhammad sedang berdakwah di kota Mekah. Di peta konsepnya. Nah, nanti kita akan melajari kenabian dan dakwah dengan sembunyi, dakwah dengan terbuka, misi dakwah Nabi Muhammad, strategi dakwah Nabi Muhammad, dan meneladani perjuangan Nabi Muhammad. Nah, ini kenabian dan dakwah dengan sembunyi. Nah, itu kenabian. Kenabian itu maksudnya apa? Awal mula kejadian atau peristiwa ketika Nabi diangkat menjadi nabi atau menjadi rasul. Itu peristiwanya menginjak usianya yang ke-40 tahun. Nabi Muhammad lebih sering bertahanus di Gua Hira. Letaknya di mana? 6 km dari rumah beliau, tepatnya di sebelah timur kota Mekah. Nah, pada malam 17 Ramadan bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu yang pertama, yaitu surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, turunnya wahyu pertama itu merupakan tanda bahwa beliau Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul. Nah, setelah beliau diangkat menjadi
baca alif, baca alif. Yang keras alif. Pada awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah Syria selama 3 tahun. Tujuannya adalah untuk memetakan orang-orang yang mendukung beliau dan juga untuk menjaga keselamatan umat dari kekejaman kaum kafir dan menghindari masyarakat agar tidak terkejut dengan ajaran baru. Maka orang yang beliau ajak adalah sebatas keluarga dan kerabat yang dekat dengan beliau, seperti Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Nah itu berarti setelah itu Nabi Muhammad itu dakwah secara sembunyi atau disebut dengan dakwah Syria. Siapa yang didakwahi terlebih dahulu, yaitu keluarganya. Siapa? Istrinya, Siti Khadijah. Terus sahabatnya, Sahabatnya dan pembantunya. Terus setelah dakwah tersembunyi, Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara Terbuka. terbuka. Nah itu pemicunya itu karena jumlah pengikutnya kan semakin bertambah. Terus suruh dakwah secara terang-terangan. Terus tempatnya di mana pelaksanaannya? Di mana itu? Bukit Safa. Terus isi ajarannya apa? Menekankan tauhid. Menekankan kepada tauhid. Apa itu tauhid? Keesaan Allah. Meninggalkan berhala dan menanamkan nilai-nilai moral. Etika yang tinggi. Soalnya pada waktu itu masyarakat Arab itu tidak bermoral, ya disebut dengan zaman jahiliyah, di zaman kebodohan. Ini pelaksanaan dakwah terbuka, tadi letaknya di Bukit Safa. Terus siapa yang diseru? Maksudnya yang diajak, yang didakwa siapa? Penduduk Mekah. Terus nah itu menghadapi penolakan itu dari tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi Rasulullah tidak mudah menyerah, terus melakukan dakwah, memberikan nasihat yang bijaksana dan menugaskan sahabat-sahabatnya untuk menyebarkan ayat-ayat. Nah ini strateginya. Strateginya itu ya salah satu strateginya tadi adalah secara tersembunyi dan terang-terangan. Ada strategi yang lain. Salah satunya ini. Nah, ini setelah strategi terbuka dan tersembunyinya selesai, maka hijrah ke Habsyi yang pertama. Terus hijrahnya ke Habsyi itu dua kali. Jadi pertama sama Kedua. terus perjalanan ke Taif. Pemboikotan kepada Bani Hashim. Peristiwa Isra Mi'raj. Perjanjian Aqabah. Nah, nanti itu materi yang akan kita diskusikan itu. Nah, misi dakwahnya apa? Coba dibaca Rozi, yang Rozi. Misi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan jahiliyah, pengecualian, kemaksiatan, kejahatan dan penyembahan berhala untuk memulai agama Islam dan hanya menyembah Allah SWT. Misi ini dilakukan dengan mengajarkan tauhid, keesaan Allah. Terus memperbaiki akhlak yang buruk, seperti judi dan zina, menegakkan kesetaraan derajat manusia serta mengangkat derajat wanita. Itu misinya. Ingat-ingat ya, misinya yaitu mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan jahiliyah, kejahatan, suka membunuh dan lain sebagainya. Nah ini. Nah, meneladani perjuangan Nabi Muhammad dapat dilakukan dengan menerapkan sifat-sifat luhur seperti sabar, lemah lembut, pemaaf dan kasih sayang dalam Berdakwah. mengedepankan sikap mulia seperti sidik, amanah, katonah dan adil.
Jelaskan secara singkat peristiwanya. Nanti ada pertanyaan dari kelompok lain. Harus bisa menjawab untuk pemateri. Ini yang maju bareng semuanya. Ya. Semuanya kok. Ada yang mau di Dan menyiapkan pertanyaan untuk kelompok lainnya ya. Jadi nanti ada pertanyaan, kan? Iya, peristiwa Isra Mi'raj. Atau kamu jelaskan Isra Mi'raj itu apa? Anak-anak paling belum tahu. Sudah, waktunya selesai. Waktunya selesai, sudah. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1. Salam dulu. Judulmu apa? Sini masuk sebelah sini, sebelah sini. Perhatikan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hijrah ke Habsyi yang pertama dan yang kedua. Ya, langsung dibaca saja hasil diskusinya. Yang pertama, penyiksaan dan penindasan orang-orang kafir Quraisy yang sangat keras terhadap orang Islam, terutama dari kelompok bawah, membuat Nabi Muhammad SAW tidak tahan melihat penderitaan pada umatnya tersebut. Akhirnya, beliau memerintahkan kepada para pemimpinnya untuk hijrah ke Habsyi untuk menghindari ancaman siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Pada bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian, keberangkatan 11 orang laki-laki dan 4 wanita, lalu rombongan kedua segera menyusul hingga juga yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 sahabat. Kehadiran orang-orang Islam dari Mekah di Habsyi diterima dengan baik oleh Raja Najus. Beri perlindungan dan mengizinkan orang-orang Islam untuk melaksanakan ibadah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang hijrah ke Habsyi pertama bertahan selama 2 bulan. Melihat kesuksesan orang-orang Islam bertahan dan mendapatkan perlindungan ke Habsyi serta semakin bertambah jumlah pengikutnya kepada Mekah, orang-orang kafir Quraisy semakin geram dan terbakar hatinya. Mereka semakin menambah kebiasaan terhadap orang-orang Islam. Karena alasan itulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kembali kepada sahabatnya untuk hijrah kembali ke Habsyi. Kedatangan kaum muslimin ke Habsyi yang kedua ini masih tetap mendapat sambutan yang baik dari Raja Najus. Membaikkan hati Raja Najus kepada kaum muslimin ini membuat marah orang-orang kafir. Untuk itu orang-orang kafir mengirim Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah sebagai utusan untuk menghadap Raja Najus di mendengarkan permohonan mereka. Ada pertanyaan tentang hijrah Nabi ke Habsyi yang pertama dan kedua? Yang mau bertanya angkat tangan dulu. Ayo, Hanif.
didengarkan tadi loh yang dibacakan, ada yang kurang paham, dipertanyakan. Kalau tidak ada, ya silahkan ditutup kelompok 1. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan atau kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terus kelompok 2. Tadi, kelompok 1. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang misi Ketawi. Sepanjang perjuangan dakwah menyebarkan agama Islam di Mekah, masa-masa yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad SAW yaitu pada tahun ke-10 kenabian Dengarkan. tahun duka cita atau Amul Husni. Sebab pada tahun itu 2 orang yang sangat telah meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang itulah yang selama ini menjadi pembela dan pelindung yang sangat tabah kuat dan disegani masyarakat Ka'bah. Nabi Muhammad SAW berinisiatif berencana pergi ke Taif bersama sahabatnya Zaid guna meminta bantuan serta perlindungan dari kerabatnya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pemimpin di Taif yang berasal dari keturunan Saqif yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak seperti memberi perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau malah diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Ada pertanyaan ke kelompok 2? Ayo. Apel. Ya, Apel, silakan. Kenapa Nabi Muhammad kok bisa diusir? Karena penduduk Taif menganggap Nabi Muhammad membawa sial, karena banyak orang-orang kafir Quraisy yang benci Nabi Muhammad, sehingga siapa saja yang membantu Nabi Muhammad akan ikut diganggu oleh kafir Quraisy. Oh ya. Ya. Mungkin ada penanya lain? Ya, sudah. Oke, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang evaluasi kelompok. Nah, dari
Ya, betul semua. Jadi dakwah secara bahasa itu adalah menyeru ya. Yang dikatakan mana tadi pengertian secara bahasa menyeru. Di strateginya, Pak, yang masih ingat strategi apa tadi yang dipakai Nabi Muhammad untuk berdakwah? Ayo angkat tangan dulu. Strategi tadi kan ada dua, secara titik-titik, secara titik-titik. Ayo. Ayo, mana lagi? Terbuka dan tersembunyi. Awalnya tersembunyi dulu. Dakwah secara sembunyi dulu, terus baru terbuka. Nah, kita sekarang kesimpulan dari mempelajari materi ini adalah yaitu meneladani sifat atau perjuangan dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tanpa putus asa, tidak mengenal putus asa, terus berjuang walaupun banyak yang memusuhi, gigih dan mengedepankan akhlak mulia. Apa akhlak mulianya? Yang ada 4, sidik, fatona, takrik. Jadi kita harus mencontoh dari sifat-sifat Rasulullah: amanah, sidik, fatona, dan takrik. Mungkin itu saja materi pada pertemuan kali ini. Nah, besok kita lanjut ke materi berikutnya, bab 3. Sekarang kita tutup dulu dengan doa.